Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga begitu juga dengan yang lainnya. Satu bulan ini pada bulan September ya, saya tidak melakukan kegiatan seperti memposting, kemudian foto-foto, kemudian membuat video. Selama satu bulan itu saya tidak melakukan hal semacam itu ya, kecuali hanya membaca-baca berita, melihat postingan orang lain, memberikan komentar, kemudian menonton video, menonton YouTube gitu ya, dan memberikan masukan ya, masukan maksudnya seperti komentar gitu ya. Dan sekarang saya ini yang perdana lagi nih ya, untuk bulan Oktober, tanggal 1 Oktober 2020. Kebetulan hari ini adalah bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila. Saya sedikit memberikan suatu keterangan ya, atau penjelasan mengenai kesaktian Pancasila. Sesungguhnya peristiwa itu saya tidak tahu persis ya, karena saya lahir pada tahun 1966, sedangkan peristiwa itu pada tahun 1965. Artinya sudah satu tahun yang lalu baru saya lahir ya. Mungkin pada waktu adanya peristiwa Gestapo atau G30 SPKI, itu mungkin saya masih di dalam kandungan ya, masih orang tua saya atau ibu saya masih mengandung saya. Tapi saya tidak tahu apa itu yang dimaksud dengan Gestapo atau G30 SPKI. Itu kemarin kalau tidak salah itu ya, tanggal 30 September. Adik-adik ya, saya katakan di sini kepada adik-adik saja, karena kepada bapak-bapak dan kepada mas-mas atau kepada kakak-kakak atau kepada yang lebih tua, tentu saja saya tidak akan memberikan masukan ini, karena pastinya lebih tahu dari saya. Karena mungkin pada peristiwa itu mereka lebih dulu tahu dan lebih dulu ada, sehingga saya hanya memberikan masukan ini kepada adik-adik ya, kepada orang yang lebih muda dari saya, kepada orang yang lebih belakangan daripada kehidupan saya. Sekarang saya sudah berusia 54 tahun ya. 1966, sekarang 2020 ya. Nah, saya lahir pada 20 Maret ya. 1966, sehingga sekarang saya sudah 54 ya, hampir 55, sudah mencapai, kalau di pegawai itu sudah mencapai masa pensiun atau MPP. Sesungguhnya kesaktian Pancasila adalah merupakan suatu kemenangan bangsa Indonesia dari ideologi komunis ya. Ideologi Pancasila adalah merupakan suatu ideologi yang berisi atau menyerap daripada kehidupan masyarakat, kehidupan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari mana, dari Talaut apa dari mana itu ya, sampai Pulau Rote ya kalau tidak salah kan. Pokoknya dari wilayah NKRI mempunyai ideologi Pancasila, sehingga kemenangan daripada ideologi Pancasila ini pada 1 Oktober hari ini harus kita mensyukuri dan harus kita memberikan suatu apresiasi secara secara sungguh-sungguh ya, terutama mengenai apa yang dimaksud dengan bahaya laten, bahaya yang secara perlahan, bahaya yang sangat tidak diduga-duga, tiba-tiba
ada gitu, tiba-tiba timbul gitu ya, tiba-tiba muncul. Nah, itu yang dimaksud dengan bahaya laten sesungguhnya. Namun lebih kepada komunis ya. Kalau dibilang laten itu artinya orang-orang lebih menunjukkan kepada komunis, bahaya laten komunis ya. Nah, eh, pada era sekarang ini sesungguhnya apa namanya, komunis juga sudah hampir di mana-mana ya, di seluruh Indonesia, seluruh dunia itu sudah mengalami kekalahan, sudah mengalami kehancuran. Nah, kan di negara yang sudah besar, yaitu apa namanya, pemahaman hal itu, pemahaman komunis itu sudah beralih kepada pemahaman lain, beralih kepada pemahaman agama, pemahaman kapitalis, pemahaman dan lain sebagainya ya. Sesungguhnya apa namanya, dari komunis itu sendiri itu kan bahasanya dari komunal, komunitas, komunis ya. Jadinya komun itu sebetulnya perkumpulan atau kelompok atau segolongan tertentu ya. Namun kenapa tiba-tiba orang yang tidak apa namanya, tidak tahu menahu disangkut pautkan dengan hal itu, karena itu tadi, jadi seperti dulu kan ada kesenian, kemudian ada apa namanya tuh yang jawatan kereta api, yang sebetulnya orang itu tidak tahu menahu mengenai apa itu komunis, akan tetapi karena ada semacam apa kaitan-kaitan itu, jadi orang dianggapnya seperti itu ya, dianggapnya seperti komunis ya. Sesungguhnya itu kan namanya komunis itu sendiri adalah kelompok ya, komunis, komunal sebetulnya itu kan. Nah, lawan daripada itu sesungguhnya itu kan dari asalnya dari sosialis ya, komunis itu dari sosialis, sedangkan lawan dari sosialis itu sendiri atau apa namanya, uh, yang kontra dengan hal itu adalah kapitalis ya. Itu dari segi apa namanya, ekonomi ya, dalam pelajaran ekonomi juga ada, dalam pelajaran ilmu sosial politik juga ada, itu diajarkan ya, dalam pelajaran sejarah juga ada. Jadi sesungguhnya kontra daripada komunis adalah kapitalis ya, sedangkan kapitalis itu sendiri adalah, ya kalau kita uh, terangkan secara detailnya, adalah yang apa sih namanya, yang ekonominya lebih apa namanya, lebih jet set misalnya seperti itu. Kemudian yang miskin ya sudah tidak lagi ada kepedulian daripada ekonomi jet set itu sendiri ya. Sedangkan dari pemahaman komunis, ada pemahaman sosialis, itu tidak demikian, artinya ekonominya secara merata ya, secara sama-sama melakukan suatu kebersamaan. Sesungguhnya seperti itu ya. Jadi pengertian daripada komunis, sosialis, dan kapitalis ya. Kalau kapitalis itu seperti istilahnya lu gue gitu loh. Gue hidup, lu mati. Lu hidup, gue mati. Artinya lu makan, gua kagak makan, gua apa ya, gua makan lu kagak makan, itu dalam pengertian kapitalis ya. Jadi yang kaya kaya terus, yang miskin miskin terus, jadi artinya tidak ada kebersamaan. Tapi justru pemahaman seperti itu sedang digandrungi ya, artinya daripada orang-orang di negara komunis itu sendiri, negara sosialis itu sendiri lebih memilih kepada pemahaman kapitalis ya. Jadi lu gue itu justru digandrungin oleh negara-negara yang saat ini sedang melakukan suatu transisi atau mungkin transformasi ya, daripada pemahaman yang ada di negara itu. Katakanlah seperti Uni Soviet itu kan sudah pecah ya menjadi beberapa negara, dan sudah tidak lagi sebagai negara komunis, karena sudah banyak negara-negara yang pecahan Soviet itu adalah negara yang berbasiskan atau berlandaskan kepada Islam, kepada kapitalis dan lain sebagainya. Nah, pada hari ini sebagai Hari Kesaktian Pancasila, di mana ideologi Pancasila sudah memenangkan
daripada perseteruan dengan ideologi komunis. Jadi komunis itu sendiri sebetulnya ideologi ya. Jadi itu tadi ya, seperti yang saya katakan bahwa ada ideologi komunis, ada ideologi sosialis, ada ideologi kapitalis, imperialis dan lain sebagainya. Dan di Indonesia menganut ideologi Pancasila. Apa saja itu Pancasila? Panca adalah 5, sila adalah dasar. Ada 5 dasar. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semoga penjelasan saya ini dapat dimengerti, dapat dipahami oleh adik-adik, oleh generasi muda yang akan datang. Saya tidak mengatakan kepada yang lebih senior dari saya ya, pastinya mereka lebih tahu, mereka lebih mengerti, dan lebih mungkin apa yang saya katakan, lu ngomong apaan lu, kan gua kan lahir lebih dulu, kan seperti itu ya. Jadi artinya saya hanya mengingatkan saja bahwa selama ini ada semacam pemahaman-pemahaman yang menurut saya ya, saya rasakan di masyarakat terutama itu seperti ada kejanggalan, ada semacam tidak seperti biasanya, tidak seperti yang pernah kita alami, yang pernah kita rasakan pada waktu kita masih anak-anak hingga mencapai kepada masa remaja dan masa sampai sekarang ini ya, sampai masa saya setua ini ya. Kemudian saya sangat menyayangkan apa yang dimaksudkan dengan yang kemarin yang ribut-ribut itu, yang dipermasalahkan itu, seperti adanya rencana penghapusan pasal ya, salah satu pasalnya itu yang dalam RUU HIP ya, itu penghapusan yang dari Pancasila itu tadi. Jadi ideologi Pancasila itu dalam rencana undang-undang HIP itu konon katanya itu ya, itu yang dipermasalahkan. Saya juga tidak setuju ya kalau hal itu di Pancasila, pemahaman Pancasila dihapuskan, karena Pancasila adalah falsafah bangsa. Pancasila adalah kendali daripada kehidupan bermasyarakat di Indonesia, kendali daripada kehidupan bangsa Indonesia. Jadi dengan Pancasila itu kita sebetulnya sudah mencakup daripada kehidupan masyarakat, nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari dari Talaut, Pulau Talaut lah yaitu ya, Pulau Sangihe, Pulau Talaut sampai Pulau Rote, seluruh wilayah NKRI harus berasaskan kepada falsafah Pancasila. Di sini sebetulnya yang penekanan atau yang difokuskan oleh masyarakat Indonesia, oleh bangsa Indonesia, yang harus dipertahankan gitu ya. Kemudian ada juga pemahaman bahwa Pancasila tidak sejalan dengan agama. Itu juga sebetulnya ya, kalau menurut saya itu juga asal mangap ya, asal ngomong ya, itu asal bunyi. Itu tidak demikian juga, karena di dalam butir-butir Pancasila itu sendiri sudah ada kandungan daripada keagamaan. Pada sila yang pertama itu agama justru ditempatkan pada posisi yang paling paling utama ya, pokoknya paling yang diprioritaskan. Ketuhanan, sila ketuhanan yang Maha Esa itu sila yang pertama, itu seperti itu ya. Jadi kita harus tetap waspada, kita harus tetap berhati-hati di dalam kehidupan kita, terutama ideologi bangsa, terutama ideologi kehidupan daripada bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi harus
ideologi-ideologi yang selain Pancasila itu tidak boleh tumbuh berkembang di bangsa ini, tidak boleh muncul di negara kita ini. Seharusnya seperti itu. Boleh saja orang mempunyai pemahaman lain, tapi tidak boleh dipergunakan, tidak boleh dijadikan sebagai landasan di negara kita. Karena kita juga memang banyak dari bangsa-bangsa kita, dari generasi kita, bukan saja belajar di Jakarta, bukan belajar di Medan, bukan belajar di Surabaya, kan sudah banyak mahasiswa atau sarjana yang sudah lulusan dari luar negeri, dari mana-mana, pastinya mereka sudah mempunyai ilmu-ilmu yang dari luar. Bahkan kita sendiri yang belum pernah ke luar negeri, ya mempelajari dari literatur, mempelajari dari buku, mempelajari dari media sosial dan lain sebagainya. Sudah seperti kita sudah pergi dari luar negeri ya. Saya sering sekali membaca teks atau melihat daripada tampilan yang berbahasa, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa apalagi, pokoknya bahasa-bahasa dari luar yang apa itu Spanyol, Portugis dan sebagainya. Meskipun istilahnya secara itunya tuh kurang begitu memahami, tapi maksud daripada apa yang dikatakan, maksud daripada apa yang dilontarkan di dalam video itu kita tahu gitu loh. Kita sangat memahami sekali. Nah, dari tontonan itu, kita lihat dari tampilan itu, kita bisa bisa menimbang-nimbang, kita bisa memberikan suatu penilaian di mana yang baiknya, di mana yang buruknya, di mana yang benar, di mana yang tidak benar. Nah, dari sinilah kita mendapatkan ilmu dari berbagai bangsa, berbagai negara, meskipun tidak langsung belajar dari luar ya, tidak langsung belajar dari negara yang dimaksud, seperti itu. Jadi artinya pada hari ini, pada hari kesaktian Pancasila ini, semoga bangsa Indonesia, semoga masyarakat Indonesia tetap mempertahankan daripada ideologi Pancasila sebagai falsafah bangsa, sebagai tuntunan, sebagai pemahaman, sebagai way of life, sebagai jalan hidup bangsa Indonesia. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.